Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di channel Bojong Elektro, channel yang selalu akan menyajikan tutorial tentang perbaikan elektronik. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Bojong Elektro, silahkan tekan tombol subscribe-nya teman-teman, dan juga tombol lonceng agar ada notifikasi dalam video terbaru saya. Untuk kendala kerusakan TV ini nih, sudah memakai mesin Wacom. Ini terkendala gambarnya bagus teman-teman, namun suaranya ini udah di volume besar tuh sampai 100 tuh, tidak ada suara. Begitu juga di STB, karena ini sudah memakai siaran digital. Ke STB tuh siarannya sudah sampai 94. Kalau untuk gambar bagus, namun ini suaranya bisu. Oke teman-teman, untuk covernya udah saya buka seperti ini. Bagaimana cara mendeteksi kerusakan di blok video? Kita belajar di blok video teman-teman. Nanti saya rapikan terlebih dahulu. Untuk mesinnya saya balik, saya akan rapikan terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita lanjut kembali untuk mendeteksi kerusakan suara bisu namun gambar bagus. Kita akan mengecek untuk tegangan PCC nya teman-teman di dioda keempat dari keluaran output rangkaian regulator di dioda keempat. Dia normal tegangannya sekitar 15 volt. Untuk probe hitam kita taruh di lubang antena aja teman-teman biar gampang. Kita akan colok dulu untuk TV untuk mengecek tegangan sekitar 15 volt. Oke teman-teman, perhatikan untuk layar ampermeter saya. Kita cek dulu untuk tegangan B plusnya teman-teman. Untuk B plus nih, di sini B plus ada 114 volt, ini bagus normal. Untuk tegangan vertikal nih, tegangan vertikal ini dia udah B plus. Nih ini vertikal 20 volt. Untuk tegangan supply 5 voltnya di sini ada 11,8, bagus. Ini dioda yang terakhir, dioda yang keempat. Ini untuk supply bagian blok audio teman-teman, normalnya sekitar 15 volt. Oke, ini ada 15,8, ini bagus teman-teman. Coba kita tekan dulu untuk tadi bukan di motor. Untuk menganalisa di blok suara apakah dia sini bagus ataupun udah bekerja atau belum, kita sentuh inputnya, bagian input, apakah ada suara nut gitu. Namun di input ada suara nih teman-teman. Ini saya dengerin ke speaker. Ini speaker nih, ada suara tuh. Berarti untuk di bagian blok suaranya sebenarnya sudah bekerja teman-teman. Kita akan membuka TR mute-nya terlebih dahulu teman-teman. TR mute itu di jalur input, terdapat di jalur input nih. TR mute nih teman-teman, saya kasih tahu TR mute. Nih kaki yang terakhir ini jalur input plus nih. Tuh 2, 3, 4, 5 di kaki nomor 5 ini jalur input plus. Kita ukur jalurnya. Di sini terdapat satu buah elko, namun elko ini hanya untuk memfilter sinyal dan masuk ke transistor. Biasanya ini transistor 1815. Jadi kaki tengahnya nyambung ke kaki transistor ini. Jadi fungsi transistor ini ketika mute kita aktifkan, sinyal akan dioper ke ground teman-teman. Sinyalnya enggak dimasukin ke bagian audio. Jadi suara dari
AP itu ini kan dari STB, sinyalnya itu dari IC chroma. Jadi IC chroma ini mengirim sinyal ke bagian blok audio dan dikuatkan oleh bagian audio nih teman-teman. Jadi dikuatkan, jadi intinya pusatnya dari IC chroma. Makanya kita akan mengetes apakah ada terjadi jalur putus ataupun elko soak, elko filternya soak. Apakah dari IC chroma ini yang rusak. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Ntar kita bahas lebih lanjut. Oke teman-teman, kita buka untuk jalur mute-nya yang tadi saya kasih tahu nih. Jalur mute-nya dari jalur input kaki nomor 5, dia ikut jalur nih, ada sebuah elko. Jadi elko ini cuma penyeberang aja, dia satu jalur ke sini. Jadi elko ini cuma untuk memfilter, jadi kakinya nanti lari ke kaki tengah transistor mute ini. Kita akan buka untuk transistornya terlebih dahulu, takutnya dia kena mute. Kita akan buka transistornya dulu. Dia memakai 1815 biasanya. Oke teman-teman, udah terbuka. Kita jajal kembali apakah suara sudah mau hadir. Oke teman-teman, untuk gambar sudah ada nih, gambarnya udah terlihat nih di kaca. Namun untuk suara tidak ada sama sekali, berarti untuk transistor mute belum berhasil kita buka. Lanjut untuk memastikan apakah IC chroma atau IC chroma yang rusak atau hanya di elko filternya yang putus. Kita akan mengurut jalur. Kita urut jalurnya teman-teman nih, dari kaki tengah transistor ini, kaki tengahnya transistor mute-nya kita urut, dia lari kemana. Oke, dia lari ke sini, ke sini. Nih lari ke elko. Elko ini pun hanya untuk memfilter, jadi dia satu jalur teman-teman. Elko-nya satu jalur, bukan elko untuk tegangan, hanya untuk sinyal di sini ke sini. Terus dia lari ke atas, Bentar. Ini ke RO teman-teman, ke RO larinya. Kita akan mengetes melewati untuk dari tahanan R dan elko-nya. Kita akan mengetes, kita lari dari input dulu ke jumper. Jadi hitungannya kita jumper. Ini kita jumper di kaki ini. Tadi dia jalurnya melewati ke sini. Coba setelah R-nya apakah ada suara? Tidak ada suara teman-teman, tidak ada suara. Lalu kita ke sini, di sini ada sebuah elko, setelahnya tidak ada suara juga, tidak ada suara, tidak ada suara. Nah, dia lari ke sini, tidak ada, berarti ini kita
setelah kita langsungkan teman-teman, kita jumper, kita ngecek di bagian elko filter, setelahnya aja tidak ada juga, sampai ke kaki RO bagian transistor bagian IC chroma ini kita langsungkan dari input ke kaki IC chroma, sama tidak ada juga. Jadi ini kita bisa memastikan untuk IC chroma ini rusak di bagian suara teman-teman, di bagian suaranya IC chroma. Jadi ada dua opsi, satu mengganti IC chroma, keduanya kita akan melangsungkan langsung ke bagian yang buat ke RCA nya tuh, bagian kebuat RCA ini. Jadi seperti ini nih, kita tes lagi, kita langsungkan teman-teman, ada apakah ada suara. Ada teman-teman suaranya. Jadi ketika kita langsungkan ke bagian audio, ke bagian jalur audio, dia ada ini teman-teman nih, ada dia. Jadi ada suaranya. Bebas teman-teman, apa mau mengganti chroma ataupun kita langsungkan nanti di filter dengan potensio. Jadi kita akan mengurangi ataupun menambahkan volumenya, tidak dikontrol lagi oleh IC chroma ini. Jadi kita memakai manual, memakai potensio. Teman-teman bisa untuk mengganti IC chroma ataupun dengan menggunakan potensio. Ini langsung saya mencoba untuk pakai potensio terlebih dahulu. Jadi cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Saya akan siapkan dulu untuk potensionya. Ini cara pemasangannya, saya sudah menyiapkan potensio. Jadi seperti ini. Ini potensio mau yang kaki 6 ataupun kaki 3, terserah teman-teman adanya di kaki berapa. Asal jangan kaki jerapah ya nih. Di kaki pertama ini, nih di kaki pertama, bagus nggak? Kaki yang pertama ini kita larikan ke ground. Kaki yang kedua ini ke input bagian blok yang kabel RCA-nya teman-teman. Yang ketiga ini ke input audio. Jadi pemasangan seperti ini teman-teman. Nih, kaki pertama kita pasang ke ground. Nanti kalau berhasil kita akan rapikan teman-teman. Ini hanya sebagai contoh aja. Nih, kaki yang pertama itu ke ground. Kaki yang kedua kita pasang di bagian jadi elko-nya kita lepas dulu untuk dari jalur chroma-nya teman-teman. Nih kaki kedua di jalur yang soket bagian RCA ini teman-teman, kan ada soketnya nih tuh, soket ini di bagian audionya teman-teman ada yang warna kuning, putih, dan merah. Kalau kuning itu untuk video, merah dan putih itu untuk audio. Jadi di kaki 2 pada potensio ini kita pasang di, terserah mau pakainya teman-teman AP1 ataupun AP2 karena ada pilihan. Kita pasang di sini, ini di elko. Jadi elko filter kita lepas terlebih dahulu sehingga tidak terhubung dengan IC chroma. Jadi sebenarnya nggak usah dilepas juga nggak apa-apa, namun kita agar lebih aman. Kaki yang ketiga ini kita hubungkan ke bagian input audio. Jadi di setelah elko nya teman-teman agar ke filter suaranya biar nggak terlalu ingat inputnya di kaki nomor 5 nih. Di sini teman-teman tuh. Ini input.
jalurnya ke sini sampai ke kaki elko. Jadi setelah di kaki elko. Jadi ini untuk penyeberang aja, memfilter elko-nya, memfilter sinyal. Kita coba teman-teman langsung buka. Oke teman-teman, kita putar untuk potensionya. Dengar Suara sudah keluar. ada satu kali. Jadi ini memakai manual teman-teman. Ketika menggunakan remote sudah tidak berfungsi, khusus untuk bagian volume saja. Untuk bagian yang lain bisa, karena sekarang kan sudah memakai STB, jadi remote TV nggak terlalu ini memakai potensio. Jadi kerusakan benar-benar sudah di bagian IC chroma. Jadi teman-teman bisa ada dua opsi, yaitu mengganti IC chroma dan juga memakai potensio. Jadi kaki pertama itu ke ground, kaki kedua ke bagian RCA, ke kaki RCA yang kabel soketnya nih di sini, yang bagian merah ataupun kuning. Yang kaki ke yang terakhir itu di bagian input audionya. Jadi tinggal kita manual seperti ini. Suara sudah bagus. Saya rasa teman-teman cukup untuk video ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti untuk video yang saya maksud ini, belajar di bagian blok audio. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe teman-teman. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.